Nah itu Bray itu tradisi Bray atau musik Bray ya, itu memang ada sejak dulu ya? Sejak dulu sudah ada. Jadi itu Pangeran Panjunan. Jadi saat itu Pangeran Panjunan, Pangeran Kecaksan sama Nyimas Rara Baghdad saat ke Cirebon itu dia sambil nabut Bray terbangan. Kenapa suruh ke Cirebon? Karena tadi dia jadi wali Majdud. Pas waktu di Baghdadnya dia adalah putra angkatnya Raja Sulaiman Al-Baghdadi. Cuman sebenarnya beliau itu anaknya Syekh Nurjati yang di Gunung Jati. Setiap hari ini dia tuh nabut terbang, tiap hari sholawatan, nggak berhenti sampai jadi bawa anjing digendong-gendong itu. Mungkin kan seorang raja kan resah. Kalian tuh jangan malu-maluin. Ya dasarnya wali Majdud itu susah diatur. Ya udah, kalian keluar dari Baghdad sekarang, tapi jangan kemana-mana kecuali ke Cirebon. Nah, beliau tuh sampai dikatakan literatur bahwasannya dia belayar dari Baghdad sampai ke Cirebon itu sambil nabut terbang. Naik perahu tuh sampai, ya karena saking nikmatnya terbang itu dia tidak terpaku apa di mana enggak, tapi nyampe ke Cirebon. Nah itu salah satu peninggalannya itu di Kebagusan. Jadi Kebagusan itu ya tadi kan ada gerabah yang gede-gede kan, itu Pangeran Panjunan karyanya. Itu termasuk seni Bray. Itu salah satu peninggalan beliau. Berarti itu sebenarnya cukup lama ya? Lama. Pangeran Panjunan sebelum Sunan Gunung Jati datang di sini. Itu ulama-ulama ya kayak sana 1300-an lah. Seperti itu. Makanya kalau Bray itu kadang-kala tuh untuk di kalangan umum sini ya, itu kan kayak wayang kan sekian juta. Kalau Bray itu yang penting ongkos buat mobil, pas nyampe di sana makan diberkatin, udah gitu sistemnya. Jadi sebenarnya tidak ada harga gitu ya? Tidak ada harga, yang pentingnya tadi buat ongkosnya ada. Terkadang yang kita ngikut Bray ini ada satu lagu Anak Tangis. Itu kalau di Cirebon itu ada kayak temoan, kita sawer. Nah, dari kita ini yang grup itu kalau ada lagu Anak Tangis, kita nyawer. Dari anggota nyawer sendiri. Nah, dari kas itu untuk kita lagi kayak gitu. Kayak anak tangis, tangis ke layung-layung, duduk tangis, tangis sewong wedi mati. Jadi melambangkan orang nangis itu takut mati. Nah, makanya kuncenana empati masawan dia. Jadi kalau kita supaya tidak takut mati, terus pegangan sama siapa? Ya iman Islam kita kayak gitu. Secara filosofi bahasanya tuh. Jadi pelafalannya kayak solo ale jadi solo alahi jadi solo ale. Itu di Bray Jamblang masih mending, agak jelas. Yang di Bayalangu lebih pelo, dan mungkin kalau orang tahu yang bab tajwid itu salah. Kayak sholawat aja. Tadi pas pelal alit yang Bayalangu tuh Allahumma sholli ngalang ali Muhammadin ma'ala ali Muhammad. Itu kan secara makhluk salah. Tapi orang yang mengerti di toreko, yaitu ya maknanya benar. Sejatinya itu bukan pelafalan, tapi intinya apa? Kita sholawat, yaitu sah. Tapi kalau syariat banyak disalahkan. Hukum makhluknya salah ini. Sholawat dimain-mainin, teman, karena pelafalan lidahnya orang zaman dulu dan sampai sekarangnya sudah latanya seperti itu. Itu orang Bayalangu. Kalau kita di Jamblang ada, tapi masih satu rentetan. Jamblang, Bayalangu, Indramayu, itu namanya Bray atau terbangan. Makanya tadi saya pas di Trusmi, orang Trusmi pas tahu itu dalang Bray, karena cirinya ini kalau kemana-mana bawa ini. Oh itu identik ya? Identik. Oke, berarti Bray itu biasanya dipakai pada event haul buyut. Itu kita kayak dari buyut ini ngundang nih. Nah kita akan datang. Setar jam 8, selesai jam 2 atau jam 1. Kayak gitu. Jadi Bray itu sebenarnya maknanya itu cukup dalam ya? Iya, birahi itu birahi maring pangeran. Jadi tadi kayak wali Majdud itu asal usulnya. Itu saking nikmatnya bertasbih, bertakmid pada pangeran sama Allah tuh ya sampai lupa diri. Bukan birahi kita sama manusia, bukan birahi sama pangeran itu. Makanya kalau ya teman-teman paham, kalau saya nabu Bray atau ikut, saya kan backing vokal sama Mas Jai. Itu kalau saya nge-backing vokal Bray, saya pasti merem. Merem itu bukan berarti ngantuk, tapi menikmati alunan itu saking enaknya itu.
Jadi Bray itu lantunan itu dinikmatinya di hati, bener-bener les. Nah sampai bahasa badan itu ikut gerak ya, kayak ikut menari. Tapi yang sekarang kadang-kala orang yang over itu ya, over acting, jadi kadang-kala dijogetin kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh sih. Tapi kembali lagi maknanya apa, kita seneng dengan nadoman itu, karena penyebaran agama itu jangan langsung kamu harus gini, nggak bisa. Yang penting seneng dulu, nanti baru setelah pelan-pelan mulailah sisi-sisi keislamannya, makna yang sebenarnya itu apa, kayak gitu. Ya, terus kayak kesenian di Cirebon tadi di kata masjid tidak jauh dari syiar seni Cirebon, ya itu apa, seni Cirebon pasti syiar Islam, dari topeng, terus sintren. Topeng juga sebagai media diplomasi menaklukkan Kerawang waktu itu. Oh gitu ceritanya. Iya, Raja Kerawang di ibaratnya perang tanding tetap dia kuat. Akhirnya apa? Udah akhirnya diplomasinya pakai apa? Kesenian. Nyimas Gandasari OTW ke sana dengan pasukan ronggeng dan topeng. Nah senang dilamar, akhirnya takluk. Akhirnya wah ini orang Cirebon begini-begini, mainnya halus ya tadi. Diperangin nggak bisa ya, secara diplomasinya kesenian. Disitulah takluklah Kerawang Raden Welang itu dengan keris senjatanya itu apa tuh namanya, naga golok welang, tapi itu kan sangat ditakuti waktu itu. Raja Cirebon itu dengan diplomasi tarik topeng untuk menyerang Raja Kerawang tuh. Seperti itu historisnya kayak topeng. Itu tahun berapa ya cerita itu? Ya abad 15 masa hidupnya Nyimas Gandasari, Syekh Syarif. Ya termasuk kayak penyerangan Raja Galuh. Cirebon itu diperangi, Raja Galuh kuat dengan supaya bisa jebolnya pakai apa? Ya maaf, Raja Cakraningrat itu kelemahannya wanita. Nah akhirnya apa? Gandasari, Syekh Syarif mutus. Iya Rama, bagaimana? Kamu sana bantu namanya Rama Gelung tuh ya Syekh Magelung Sakti ya. Kalau saya manggilnya Rama Gelung. Nggak tahu itu sejak kapan ada gelar Syekh Magelung Sakti tuh, ada saktinya tuh. Kalau di naskah itu Rama Gelung namanya, atau Raden Syam dari negeri Syam. Itu. Ke sana lah ke perbatasan. Saya ngapain? Udah Ananda kan perempuan, pasti paham yang Rama maksud. Oke. Akhirnya mereka Nyimas Gandasari beserta pasukan dari mana tuh? Dari Makassar, Bugis. Itu menyamar sebagai ronggeng Bugis. Di Cirebon ada tariannya ronggeng Bugis. Kayak gitu. Itu untuk menaklukkan Raja Galuh. Penyamaran. Jadi mencari info-info kan dengan cara jadi ronggeng Bugis. Nah, ronggeng Bugis itu penarinya laki-laki tapi penampilannya bencong gitu. Oh, iya. Tapi di mukanya dikonyol-konyolin. Nah, saat itulah dia menari banyak, tapi dia kayak tilang-tilang tapi benar-benar konyol lah. Nah, saat ada tempat itu dia kayak nunjuk situ. Nah, termasuk Mas J ini penari ronggeng Bugis tuh. Mas J itu. Nah, itu kan ketahuan, wah di situ. Nah, saat itulah Nyimas Gandasari masuk. Akhirnya bisanya benteng Raja Galuh bisa takluk tuh gara-gara Nyimas Gandasari masuk terlebih dahulu mengambil pusaka keris Kantanaga. Dan keris Kantanaga itu ada di Mama Pangeran Oman Sumantri. Ada itu, saya tahu kerisnya. Jadi lebih bentuknya seperti pedang suduk tapi kecil ya. Itu senjatanya atau pusakanya. Oke. Ya berarti seni budaya itu kalau zaman dulu itu sebenarnya muatan politisnya besar ya? Besar sekali. Kayak untuk jalur diplomasi, kayak tadi untuk peperangan akhirnya untuk mengurangi banyak korbannya dengan cara seperti itu. Ibaratnya penyebaran agama Islam secara damai. Karena kembali lagi orang-orang di Jawa itu sakti-sakti dan pinter-pinter. Ibaratnya orang Arab, ayolah masuk surga, ikut Islam nanti masuk surga. Nah surga tuh kayak air mengalir, di sini jauh sudah ada gitu. Buah-buah ini di sini ada lah, ente di Arab ya nggak ada. Nah itu makanya pendekatan para wali itu dengan seni budaya mengikuti akar budaya yang ada di Nusantara. Kearifan lokal. Ya dalam para wali ini yang tokoh utama yang paling besar adalah Sunan Kalijaga. Nah itu tidak melarang tapi perlahan akhirnya mengupas
pemahaman yang terlebih dahulu. Kayak wayang, kenapa wayang ngambilnya cerita Ramayana atau Baratayuda, padahal itu cerita Hindu. Tapi pada prakteknya itu Batara Guru kan kalau di Hindunya Dewa Siwa. Nah, kalau di wayang itu Batara Guru selalu direndahkan. Nah, itu secara tidak langsung itu merendahkan ya Hindu gitu. Supaya tidak secara langsung lah Batara Guru. Dan dulu kalau pengen nonton wayang, kartusnya 2 kalimat syahadat. Nah, secara tidak langsung kan, nah itu pendekatannya sangat halus banget itu. Para wali itu orang-orang cerdas lah bagi saya itu. Para wali bukan orang sembarangan, tahu situasi dan politiknya kayak gimana. Ada bray, ada topeng, ada sintren. Nah, sintren gimana ceritanya, Mas? Sintren itu ya nari tidak sadarkan diri ya, jadi masuk kurungan gitu kan. Jadi pertama tuh diikat. Jadi ada 3 tahapan pada waktu itu. Ada masa Hindu Buddha, itu Sulasi Sulandana, cinta kasih yang ibaratnya mereka tidak bisa bertemu, akhirnya bertemunya di alam gaib lah. Jadi bertemu di kurungan dengan raga sukma. Makanya ada lagu namanya gini nyanyinya, Sulasi Sulandana menyan putih pengundang dewa, anak dewa saking surga, bidadari temurunan. Jadi itu mantra untuk mengundang Sulasi Sulandana untuk ketemu dalam kurungan itu. Nah, itu ya cerita versi pada masa Hindu Buddha. Zamannya Islam itu sebagai tadi bisa untuk jadi mata-mata, karena dia pakai kacamata hitam, matanya ditutup. Terus secara Islamnya juga kan melambangkan tali itu kan melambangkan hawa nafsu yang dikengkang pada manusia. Nah, saat si sintren itu dimasukkan kurungan itu dalam keadaan terikat. Nah, dalam waktu berapa menit itu kan dibaca mantra-mantra. Ya, mantra itu ada doa, harapan. Nah, saat dalam harapan itu si sintren itu bisa melepaskan tali dan dia berubah pakaian dengan pakaian yang sangat bagus. Nah, maksudnya apa? Manusia yang bisa mengalahkan hawa nafsu itu akan menjadi manusia yang insan kamil, yang bagus rupanya. Tapi setelah bagus rupanya, sintren ini akan menari diiringi oleh pawangnya. Nah, pawang ini melambangkan guru mursyidnya. Nah, sintren ini mengapa pakai kacamata hitam? Sejatinya manusia itu buta. Kalau tidak ada guru mursyid, manusia itu tidak terarah. Nah, makanya kalau sintren itu selalu ada pawangnya. Kenapa sintren itu kalau dilempar uang itu akan jatuh? 3 kelemahan manusia itu ada 3, harta, tahta, wanita. Nah, di sintren ini ngambilnya yang harta. Tidak tua, tidak muda, nggak gede, nggak cilik, itu pasti kalau bab uang udah wanti-wanti. Nah itu. Nah, maka di sintren itu dilempar uang tuh jatuh itu melambangkan duniawi. Jadi kalau orang terlalu besar ke arah duniawi akan terjatuh, tidak memandang siapapun. Akhirnya harus dielingnang, harus diingatkan oleh guru mursyidnya, itu pawangnya, seperti itu. Jadi sintren seperti itu konsepnya. Terus zamannya Belanda itu sebagai mata-mata pergerakan pejuang. Sintren, sinyo itu artinya pemuda, tren itu ngetren, itu istilahnya. Jadi pada waktu itu ya sangat digandrungi sintren itu. Nah, pada di saat itu juga mereka sebagai mata-mata juga, karena sisi diplomatiknya di situ. Orang Belanda ya saya pengen anggap. Nah, situ kan mulailah Nayaga atau si sintren juga menari. Nah, saat menari itu mereka dibalik baju mereka siap senjata. Nah, saat si menir ini mabok, akhirnya dibunuh, diserang. Nah, itu terjadilah kalau di Cirebon itu pas zamannya perang Kedongdong itu tahun 1808, itu namanya teknik buaya mangap. Jadi jalan ini ada janur, nanti tengah-tengah di pertigaan itu ada gamelan, ada ronggeng. Nah, itu disediain tuh arak. Wah, menir, wah ada tontonan nih. Wah, ada penarinya. Wah, ini menari-nari terus mabok. Nah, saat mabok, Nayaga itu terselip keris di sini. Nah, saat mabuk tuh dihajar tuh. Pakai keris, pakai golok. Nah, itu teknik buaya mangap tuh namanya. Terus kalau di Jati 7 namanya teknik Damar Sewu. Jadi mengecoh Belanda. Jadi daerah Jati 7 itu mereka itu memikir Damar Sewu ditaruh di satu titik yang ramah, yang strategis lah. Damar Sewu dipasang. Nah, saat sudah dipasang, pasukan siap-siap untuk nyergap di markasnya Belanda. Nah,
sebagian itu nabuh kentongan atau huru hara lah di yang si cempor itu, obor itu. Serbu, tunggu, Belanda kan wah itu pasukan apa? Nah saat Belanda nyerang ternyata yang dari sini pindah ke markasnya Belanda, diambillah senjata dilucuti. Ternyata pas Belanda itu lah cuman obor aja, orang itu mana? Nah saat itu loh ditembaki Belanda. Itu terjadi di daerah Jati 7. Namanya itu pasukan Damar Sewu. Itu teknik-teknik yang tradisional tapi yang tercatat di sejarah seperti itu. Sintren itu banyak masa Hindu, Buddha, Islam dan